Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Dwi Purnama. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Firmansyah dan Ratna Mulia akan menjelaskan analisis manajemen risiko pada UMKM mie ayam dan mie bakso Mas Badrun. Baik, langsung saja kita bahas tentang profil UMKM mie ayam dan mie bakso Mas Badrun. Untuk alamatnya sendiri, ini terletak di Jalan Haur Gambang Batu Jajar dan pemiliknya yaitu Bapak Badrun Ahmad Akbar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko berdasarkan fungsi perusahaan. Yang pertama yaitu fungsi keuangan, dan yang terjadi diantaranya pemborosan biaya. Hal ini dilakukan demi mengamankan pasokan bahan baku. Pelaku usaha menyetok beberapa bahan sekaligus dalam jumlah tertentu. Menurut pelaku selanjutnya yaitu identifikasi risiko berdasarkan fungsi operasional. Yang terjadi diantaranya ada risiko perubahan kualitas bahan baku seperti daging, mie, bihun, dan lain-lain. Bila ada salah satu unsur bahan baku yang tidak sesuai standar, entah itu sedikit atau banyak, hal ini tentu saja akan berdampak pada kualitas produk jadi yaitu bakso. Berdasarkan fungsi pemasaran, di antaranya yang terjadi yaitu melakukan promosi secara besar-besaran tetapi tidak berarti terhadap penjualan atau tidak meningkatkan penjualan mie ayam dan bakso. Hal ini perlu dikaji ulang, perlu dievaluasi apa yang menjadi permasalahan dalam toko tersebut, apa mungkin karena strategi harga atau bahan bakunya. Dan yang terakhir adalah identifikasi risiko pada fungsi SDM. Yang pertama adalah penurunan produktivitas yang disebabkan faktor eksternal atau internal, atau perubahan sikap tingkah laku yang berdampak negatif pada usaha mie ayam dan bakso Mas Badrun. Nama saya Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur setiap risiko yang potensial terjadi. Di sini ada 5 skala poin untuk dampak. Yang pertama, dampak minimum, yang kedua dampak rendah, yang ketiga dampak medium, yang keempat dampak tinggi, dan yang kelima dampak berbahaya. Selain itu ada 5 skala poin untuk kecenderungan. Yang pertama itu sangat tidak sering, dua agak tidak sering, yang ketiga kadang-kadang, yang keempat cukup sering, yang kelima sangat sering. Selanjutnya kita membuat tabel pengukuran risiko yang berpotensi akan terjadi. Yang pertama di sini ada risiko keuangan. Risiko yang pertama itu ada pemborosan biaya. Demi mengamankan pasokan bahan baku, pelaku usaha menyetok beberapa bahan sekaligus dalam jumlah tertentu. Di sini kita kasih poin kecenderungan 3, dampaknya 4, dan skornya di sini ada 12. Skor ini dikalikan hasil perkalian dari kecenderungan dikali dampak. Selanjutnya di sini ada tabel pengukuran risiko yang berpotensi terjadi untuk risiko operasional. Yang pertama di sini ada risiko perubahan kualitas bahan baku. Di sini dikasih poin 4 untuk kecenderungan, dan dampak dikasih 4 poin dikali menjadi 16. Baik, di sini saya akan membahas tentang memetakan setiap resiko dengan menggunakan 2 dimensi atau 4 kuadran. 4 kuadran ini ada kuadran 1 probabilitasnya sedang sampai tinggi, dampaknya tinggi. Yang kuadran 2 itu probabilitasnya tinggi, dampaknya tinggi. Yang kuadran 3 itu probabilitasnya tinggi, dampaknya rendah. Yang kuadran 4 itu probabilitasnya rendah, dampaknya rendah. Selanjutnya, di sini ada kuadran 1. Yang pertama itu naiknya bahan baku di tengah wabah COVID-19 ini berupa nilai rupiah yang semakin lemah terhadap dolar yang mengakibatkan di kuadran 2 ada pemborosan biaya demi mengamankan pasokan bahan baku. Pelaku usaha biasanya menyetok bahan baku sekaligus dalam jumlah tertentu. Yang kedua itu keadaan tidak stabil. Suplai bahan baku di usaha pangan atau kuliner beresiko mengembangkan biaya produksi sederhana sehingga kurang cepat dalam melayani pelanggan. Yang kedua itu ada keluhan dari konsumen seringkali dalam hal pemesanan secara tidak langsung dikarenakan keterlambatan pengantaran, karena yang bertugas mengantarkan mie ayam bakso ini tersebut adalah masih pemilik UMKM-nya. Pesaing menuntut UMKM untuk melakukan promosi dengan inovasi yang terbaik sehingga produknya serta sistem transaksi maupun pemesanannya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah pengendalian risiko.
Yang pertama yaitu ada risk avoidance. Pada kasus UMKM mie ayam dan mie bakso Mas Badrun ini, dia menerapkan strategi harga murah agar pelanggan-pelanggan di sana, masyarakat Batu Jajar di sana khususnya, mampu membeli bakso tersebut. Ini adalah risk reduction. UMKM Mas Badrun menyadari bahwa saat ini pelanggan lebih suka memesan di rumah, apalagi sekarang kebijakan pemerintah mengenai PSBB harusnya adalah risk transfer. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengamankan gedungnya dan gerobaknya dan kemudian diasuransikan agar terhindar dari kerugian akibat bencana alam ataupun kebakaran. Kemudian ada risk deferral. Sebelumnya UMKM mie ayam dan mie bakso Mas Badrun ini mempekerjakan seorang kurir antar untuk melayani pemesanan secara ada risk retention. Dalam hal ini saat PSBB berlangsung, UMKM mie ayam dan mie bakso Mas Badrun tidak menutup tokonya untuk berjualan secara online. Kemudian ada kombinasi atau pooling. Kombinasi ini dilakukan oleh UMKM mie ayam dan mie bakso Mas Badrun dengan memiliki sebanyak 3 gerobak bakso untuk diperdagangkan oleh karyawannya, yaitu adalah fokus dan timing pengendalian risiko. Pada UMKM ini, mereka memfasilitasi toko dengan memasang alat pemadam kebakaran berbentuk tabung 9 kg. Baik, di sini saya akan membahas tentang monitoring resiko. Di sini kan ada manajemen keuangan. Penyebab pertama dari resiko manajemen keuangan adalah terkadang ada pembeli yang tidak langsung membayar saat melakukan pembelian mie ayam bakso ini. Atau dengan kata lain berhutang dikarenakan sudah kenal dengan pemiliknya. Jadi karyawan itu harus mencatat jika ada yang tidak langsung bayar atau berhutang. Monitoring resiko manajemen sumber daya manusia. Penyebab dari adanya resiko manajemen sumber daya manusia ini, yang pertama ada karyawan yang bekerja kurang baik dalam melayani pelanggan, menyebabkan masalah yang cukup serius dalam usaha ini. Pemilik harus melakukan pengawasan secara berkala saat karyawan melayani pelanggan. Monitoring resiko manajemen operasi. Yang pertama itu, penyebab pertama dari resiko manajemen operasi adalah bahan baku yang dibeli tidak tepat kualitasnya, atau dengan kata lain kerusakan kemasan, kesalahan bahan baku bakso atau mie, jumlah yang dipesan maupun tanggal kadaluarsanya. Jadi karyawan yang telah membeli bahan baku segera mengecek bahan baku yang dibelinya. Yang kedua ada proses pembuatan bakso dan mie ayam, seperti rasa yang keasinan, tawar, dan lain-lain. Pengawasannya dengan menerapkan resep baku dalam mengawasi karyawan telah sesuai resep atau tidak. Yang ketiga, ada kurang ramahnya sikap karyawan dalam melayani pelanggan. Pemilik harus melakukan pengecekan secara berkala terhadap karyawan tersebut, apakah telah ramah kepada pembeli atau belum. Selanjutnya, di sini ada monitoring resiko manajemen pemasaran. Penyebab pertamanya dari adanya resiko manajemen pemasaran adapun pesaing yang berlokasi tidak jauh dari mie ayam bakso tersebut yang sangat inovatif. Namun UMKM mie bakso ini masih percaya diri dengan harga murahnya. UMKM mie bakso harus lebih inovatif lagi, misalnya melakukan penjualan juga melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain, dan juga menambah varian rasa maupun inovasi dari mie ayam bakso ini. Sudah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ini ada strategi risiko keuangan. Dalam menghindari pemborosan, usaha mie ayam ini harus mempunyai manajemen persediaan yang baik untuk bahan baku sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya. Selanjutnya strategi risiko operasional untuk peralatan yang sangat sederhana sehingga kurang cepat dalam melayani pelanggan. Selanjutnya, di sini ada strategi risiko pemasaran. Untuk menghindari kegagalan dalam hal promosi, seharusnya UMKM ini jangan dulu melakukan promosi yang besar-besaran, promosi yang sederhana yang tidak menghabiskan biaya.